Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Vietnam yang berjudul The Housemaid. Mari kita mulai. Sebuah rumah dengan lampu penerangan yang minim. Sesosok bayangan pun berlalu dari belakang seorang gadis. Lantai dipenuhi dengan air yang menggenang dan sebuah pintu tertutup dengan sendirinya disertai dengan tangisan seorang bayi. Sesuatu terjadi di dalam dan di saat suara tangisan itu berhenti, pintu tiba-tiba terbuka kembali dan wanita itu menemukan seorang lelaki yang sudah tergeletak dengan darah yang berceceran di mana-mana. Vietnam 1953, wanita bernama Lin yang bekerja sebagai pembantu di perkebunan sakat itu dimintai keterangan atas kejadian semalam di kantor polisi. Insiden semalam menewaskan Kapten Sebastian Lauren yang menjadi korban pembunuhan berantai di daerah itu. Diceritakan kembali saat itu Lin datang dari sebuah desa kecil untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu di perkebunan sakat yang dikelola oleh orang Prancis. Lin sendiri mengaku sebatang kara. Singkat cerita, dia pun diterima bekerja di sana oleh kepala pembantu yang bernama Nyonya Han. Di rumah besar itu sebelumnya hanya ada Nyonya Han, juru masak Nyonya Nyo, dan Tuan Chow yang sebagai penjaga lahan. Lin terheran bagaimana bisa rumah sebesar ini hanya mempekerjakan beberapa orang. Nyonya Nyo menceritakan kisah tentang perkebunan itu yang dijuluki tempat kematian di mana ratusan orang meninggal di sana. Para pekerja Vietnam dulu disiksa dengan kejam oleh pengawas Prancis. Pada saat itu, para penduduk dijanjikan pekerjaan dengan upah yang besar dan kehidupan yang layak. Tetapi setelah mereka tiba di perkebunan, laki-laki penduduk lokal itu dicambuk sampai mati, sedangkan yang perempuan dilecehkan dan anak-anak dipisahkan dari keluarganya. Ratusan mayat dikubur di bawah pohon karet tanpa batu nisan. Banyak yang mengatakan bahwa perkebunan ini subur karena terkuburnya mayat para pekerja. Arwah pun gentayangan. Sekarang pun perkebunan ini masih menjadi tempat kerja paksa untuk beberapa penduduk lokal. Lin pun mengatakan dia mendengar sesuatu sebelumnya. Nyonya Nyo berkata, pasti kau mendengar tangisan bukan? Kapten Sebastian mempunyai istri bernama Madame Camille dan seorang anak bayi. Selama Kapten Sebastian pergi untuk berperang, istrinya yang tidak menyukai Vietnam menjadi gila karena kesepian menunggu Kapten kembali. Suatu hari dia menenggelamkan bayinya lalu menyimpan tubuh anak bayinya sampai rusak dan busuk. Setelah sadar akan apa yang dia lakukan, dia diliputi kesedihan dan membawa jasad bayinya ke danau dan mengakhiri hidupnya di sana. Kau percaya hantu kan? Tanya Nyonya Nyo. Kata mamaku sih, hantu itu tidak ada, sahut Lin. Ada, hantu itu nyata loh ses. Besoknya Nyonya Han memberitahu tugas-tugas Lin dan larangan-larangan di rumah itu. Yang paling digarisbawahi adalah dilarang membicarakan Nyonya Camille dan putranya di depan Kapten Sebastian. Lin dikenalkan dengan Pak Chow yang tidak tinggal bersama mereka tetapi di gubuk dekat pepohonan bersama pekerja lainnya. Lin pun mulai mengerjakan pekerjaannya. Malamnya sewaktu Nyonya Nyo dan Lin berbincang di dapur, lampu tiba-tiba padam. Nyonya Nyo berkata hal itu terjadi sesekali dan lampu akan kembali menyala besok pagi sambil menyalakan lampu minyak. Sewaktu Lin di kamar, dia seperti mendengar ada tangisan seorang bayi. Merasa penasaran, dia pun keluar untuk memeriksa. Di sebuah ruangan dia mendapati ayunan bayi yang sedang bergerak sendiri. Di saat dia membuka kain yang menutup ayunan itu, sebuah tangan lalu mencekiknya dan dia pun terbangun dari mimpi. Di luar terdengar suara bunyi klakson yang panjang. Semua orang berlari keluar dan ternyata Kapten Sebastian tertembak di dalam mobil. Dalam situasi kritis, Nyonya Han dan Nyonya Nyo masih berdebat untuk obat yang akan diberikan. Nyonya Nyo ingin meracik obat tradisional Vietnam tetapi Nyonya Han tidak memperbolehkannya dengan alasan keluarga tuanya dari dulu melarang penggunaan obat dari Vietnam. Keesokan harinya Nyonya Han mengumpulkan para pekerja dan berkata, dia harus meninggalkan perkebunan sakat untuk beberapa minggu karena urusan keluarga yang darurat dan menyerahkan tanggung jawab kepada Lin untuk merawat Tuan Sebastian. Lin pun merawat tuannya siang malam. Suatu pagi Lin mendengar suara trompet yang ditiupkan yang artinya kiamat buat orang-orang lokal di mana mereka harus menjalankan kerja paksa yang dipimpin oleh Pak Chow. Lin menyaksikan perlakuan yang tidak manusiawi di mana dua orang pekerja yang ketahuan mengambil semangkuk getah karet. Dia lalu berjalan masuk ke gubuk tempat tinggal para pekerja yang di dalamnya terdapat beberapa boneka dan gambar sebuah keluarga. Malamnya Lin yang sedang enak-enaknya tidur dibangunkan oleh Nyonya Nyo yang mengatakan kondisi Kapten Sebastian memburuk. Nyonya Nyo nekat meminumkan obat racikannya walaupun dilarang oleh Lin sebelumnya. Tidak sampai di sana, Nyonya Nyo juga bertindak sebagai dukun dan mengucapkan mantra.
Dari danau, sesosok hantu perempuan yang mungkin adalah Camille, istri dari Kapten Sebastian itu muncul ke permukaan dan sempat terlihat berada di kamar itu setelahnya. Ajaibnya, paginya Kapten Sebastian sudah sadar. Malamnya, Lynn menemukan lantai yang basah dengan genangan air. Sesuatu yang hitam tampak masuk ke suatu ruangan dengan cepat disusul dengan barang-barang yang bergerak sendiri. Di saat hantu istrinya terlihat di cermin, Lynn refleks memukul kaca itu dan melukai tangannya. Nyonya yang mengobati tangan Lynn sambil berkata, "Kau melihat Madame Camille, bukan?" Mereka pun memasuki kamar Madame Camille atas permintaan Lynn. Di sana Nyonya memperlihatkan foto-foto lama sambil menceritakan tentang asal-usul penghuni rumah termasuk Nyonya Han. Jasad Madame Camille dikabarkan tidak pernah ditemukan. Keesokan harinya, Lynn melayani Kapten Sebastian dan para tamunya di meja makan. Di sana, Lynn sebenarnya dilecehkan oleh salah satu tamu yang menyentuh bokongnya. Sebagai pembantu pada zaman penjajahan, sudah pasti dia tidak berani mengelak. Malamnya si botak tua itu ingin melakukan hal yang lebih jauh. Di saat dia hendak melecehkan Lynn, Kapten Sebastian menodongkan pistolnya ke arah tamunya dan mengusirnya. Besoknya si Nyonya berkata dia akan pergi bersama Tuan Chow selama seminggu untuk melewatkan tahun baru bersama keluarga mereka. Sedangkan Lynn yang tidak mempunyai keluarga hanya bisa menetap di rumah itu. Malamnya Lynn masuk ke kamar Madame Camille dan di saat dia bercermin, sosok Madame Camille terlihat di cermin itu. Besoknya ketika Lynn sedang berjalan di perkebunan, dia seperti melihat kedua orang yang berjalan tak jauh dari tempatnya berdiri. Lynn memanggil mereka dan mengatakan dia tersesat, tetapi kedua orang itu menghilang. Di saat Lynn menoleh ke tempat lain, kedua orang itu kembali terlihat, tetapi ketika Lynn mengejar, mereka hilang. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba kedua orang itu muncul di hadapannya dengan wajah yang bonyok. Lynn langsung berlari pergi di mana hari pun sudah semakin gelap. Di sana dia tersandung sesuatu dan terjatuh di depan tengkorak manusia. Ternyata tidak hanya satu, tapi banyak. Sesosok perempuan muncul dari kejauhan dan mengeluarkan puluhan kelelawar dari keteknya. Lynn yang berlari ketakutan akhirnya bertemu dengan Kapten Sebastian dan pingsan. Besok paginya ketika bangun dia sudah berada di kamar tuannya. Setelah itu Kapten Sebastian mengajaknya jalan-jalan dan mengajarinya menyetir. Hari itu juga Nyonya sudah kembali. Dia terlihat tidak begitu senang ketika Kapten Sebastian meminta Lynn untuk makan bersamanya. Begitu juga Lynn yang kagok mendengar itu. Malamnya entah atas arahan Kapten Sebastian atau gimana, si Lynn sudah mengenakan baju yang berbeda dan terjadilah icip-icip di antara mereka. Di hari berikutnya rumah itu kedatangan seorang tamu perempuan. Perempuan itu ternyata adalah tunangan dari Kapten Sebastian yang bernama Madeleine. Hancurlah hati Lynn melihat mereka. Ada baru semalam icip-icip. Di lain waktu, Madeleine bertanya pada Lynn apakah Sebastian setia kepadanya selama ini. Lynn menjawab dia tidak tahu. Dalam hati, ya gitu deh. Laki lu udah gue icip-icip semalam. Tapi malamnya Lynn seperti tertampar melihat tuan dan tunangannya yang sedang bersenang-senang. Besoknya pun begitu, Lynn merasa hancur melihat kedekatan mereka. Diam-diam dia pun menangis dan kepergok oleh Madeleine. Di lain waktu entah Madeleine mulai tidak suka dengan Lynn atau dia mencium sesuatu yang janggal melihat tingkah laku Lynn tempo hari. Dia pun mulai bermain drama dengan mengatakan kehilangan gelangnya dan melapor kepada Sebastian. Setelah itu menggeledah ke kamar Lynn dan menemukan gelang itu di lemarinya. Madeleine menyuruh Sebastian untuk mencambuknya atau mengusirnya dari rumah. Sebastian tidak menelan bulat-bulat semua perkataannya. Dia merasa aneh dengan penjelasan Madeleine yang mengatakan meletakkan gelangnya sebelum turun untuk sarapan, sedangkan sewaktu sarapan Sebastian memperhatikan bahwa Madeleine masih mengenakan gelang tersebut. Sebastian menanyakan apa motifnya untuk memfitnah Lynn. Madeleine mengatakan Sebastian tidak tahu malu telah berselingkuh di belakangnya dengan perempuan murahan yang primitif. Sebastian membela Lynn dan mengusir Madeleine. Dia pun menghampiri Lynn yang sedang berkemas. Lynn langsung meledak, "Abang, kau jahat, hatiku hancur." Sebastian pun menenangkannya. "Lynn, perempuan ambeien itu sudah gua suruh berobat di klinik Tongfang." Klinik Tongfang Jakarta adalah klinik TCM Tiongkok spesialis membantu mengatasi penyakit tersebut. "Diam, klinik Tongfang itu, diam. Tapi Tongfang, cukup. Setelah meminta maaf lanjut acara icip-icip lagi. Di tengah jalan Madeleine seperti ngelindas sesuatu. Dia pun turun untuk memeriksa. Sesosok yang digilasnya itu ternyata hantu Camille. Kini hantu itu mengejarnya sambil tertawa. Mobil yang dikendarainya tadi beroperasi tanpa pengendara dan menabraknya. Besoknya Nyonya Han sudah kembali.
Dia mempermasalahkan tatanan dapur yang berubah dan melapor kepada Sebastian. Tentu saja Sebastian tidak merasa terganggu dengan apa yang dikeluhkan. Apesnya lagi Nyonya Han dipensiunkan hari itu juga. Sebelum pergi, Nyonya Han mengatai Lin sebagai wanita murahan yang menggoda tuannya. Di saat dia keluar dan melewati perkebunan, dari jauh terlihat beberapa orang yang berjalan sambil memegang lampion. Nyonya Han mulai takut dan berjalan mundur. Dia terkejut ketika kepalanya menyentuh sesuatu yang ternyata adalah hantu yang tergantung di atas pohon. Dari bawah tanah juga ada sebuah tangan yang menarik kakinya. Hantu-hantu itu semakin banyak dan mengepungnya. Dari depan hantu Madam Camille menghadangnya. Walaupun Nyonya Han terus memohon untuk menolongnya, tetap saja dia tidak luput dari kematian. Akhirnya Nyonya Han tergantung tidak bernyawa di atas pohon. Malamnya Sebastian mengatakan bahwa besok dia akan kembali ke medan perang. Malam itu listrik kembali padam. Pak Chow yang sedang memeriksa gudang penyimpanan kayu mendapati hal aneh di mana barang-barang pertukangannya bergetar dan bergerak sendiri. Sepasang kapak melayang-layang dan mendarat di tangan hantu perempuan itu. Entah kenapa hantu itu kini mengejarnya. Hantu itu bertanya di mana kau mengubur mereka. Setelah dia menjawab di hutan, hantu itu mengatakan dasar pengkhianat dan langsung mengapaknya. Malam itu sewaktu mereka mengadakan acara icip-icip perpisahan, Lin yang mengatakan Sebastian kau adalah milikku itu terlihat seperti bayangan mendiang istrinya. Sebastian pun langsung mencekik sambil mengatakan berhenti menghantuiku. Nah setelah itu Lin membuatkan teh untuk Sebastian dan terjadilah malam di mana Lin mengalami hal aneh. Dan Sebastian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Itulah penjelasan Lin selama di kantor polisi dan mengatakan dia tidak mendengar apa-apa tetapi melihat sesosok hantu. Pertanyaan detektif kenapa hantu istrinya ingin membunuh suaminya sendiri. Lin beranggapan jika istrinya tidak bisa memilikinya maka orang lain pun tidak. Penjelasan yang tidak logis tetapi pihak penyidik juga tidak mempunyai bukti konkret yang bisa menahan Lin. Mereka pun membiarkan Lin untuk pergi dan melakukan sesi interogasi jika diperlukan. Di lain waktu, Lin bertemu dengan petugas BAU yang ada di kantor kepolisian dan bertanya bagaimana. Apakah detektif percaya kepadaku? Petugas itu mengangguk. Yang terjadi sebenarnya adalah Lin menemukan dokumen-dokumen daftar pekerja perkebunan Sakat yang berencana untuk melarikan diri bersama keluarga mereka. Di saat itu, sebuah keluarga bersama anaknya yang sedang melarikan diri itu tertangkap oleh Nyonya Han dan Pak Chow. Kedua suami istri itu dihukum gantung di perkebunan itu sedangkan kedua anak mereka melihat dari balik pohon tak jauh dari sana. Nah, kedua anak itu adalah Lin dan petugas BAU itu adalah kakaknya. Di saat Lin ala-ala menghantui Nyonya Han di perkebunan, dia terus berkata masih setia menjadi informan kepada pihak Prancis. Di saat itulah si kakaknya ini berperan menarik tali tambang dan menggantungnya di atas pohon. Begitu juga Pak Chow yang dihabisi dengan kapak karena dia menganggap sesamanya tidak lebih dari sampah. Lalu bagaimana dengan Sebastian? Lin menemukan tanda tangannya yang dibubuhi di kertas yang memerintahkan untuk menghabisi para pekerja yang ingin kabur termasuk orang tua mereka. Di malam terakhir itu Lin menusuknya berkali-kali seperti kerasukan. Setelah dia sadar, Lin tampak menyesali perbuatannya dan menangisi Sebastian. Lin menggali di mana orang tua mereka dikuburkan dan baring bersama tengkorak kedua orang tuanya. Besoknya Nyonya Nyo memberikan sebuah kertas biodata tentang Lin dan mengatakan, awalnya aku tidak mengenalimu. Kau tidak terlalu berubah sejak kecil. Beruntung kau dan kakakmu bisa selamat. Kenapa kau membunuh Madeline? Lin mengaku tidak membunuhnya. Setelah mereka meninggalkan rumah itu, sesuatu yang hitam terlihat lewat di jendela kamar. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.